Salah satu hal yang sering bikin pengusaha gagal itu bukan cuma soal produk, bukan sekedar soal marketing juga. Tapi yang sering kali saya temui itu adalah karena tidak adanya commercial framework yang benar. Dan ini sesuatu yang amat sangat disayangkan karena gagalnya bukan karena inti dari bisnis itu sendiri yaitu produk, melainkan supportingnya gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Pengusaha tuh sebenarnya ada dua kelompok ya, berdasarkan pengalaman saya jadi konsultan untuk beberapa usaha, baik yang UMKM, menengah, sampai yang besar gitu ya. Ada kelompok pertama, yaitu orang-orang yang tidak pernah kerja sama orang, lalu jadi pengusaha. Mereka punya drive dan keberanian tinggi, ngambil risiko, makanya berusaha. Sesuatu yang seringkali ini nggak dimiliki sama yang kelompok dua. Nanti kelompok dua kita bahas. Nah, mereka ini, kelompok satu ini nggak pernah ngerasain nikmatnya makan gaji. Udah deh, pokoknya ya udah uang sendiri dikeluarin, dapatnya berapa ya itu jadi penghasilan mereka. Kadang dapat, kadang enggak. Mereka mulainya dari nol, jadi nggak takut untuk jatuh lagi ke nol karena ya saya nggak punya apa-apa. Lain sama kalau orang udah bergaji banyak mikirnya. Tadinya gaji saya sekarang harus mulai lagi dari nol, ngapain? Ya kalau berhasil, kalau balik lagi gimana? Tapi sayangnya minimnya pengalaman sebagai pegawai kasih mereka pengetahuan yang juga minim tentang gimana usaha baiknya dijalankan. Mereka belajarnya di lapangan, jatuh bangun berkali-kali, nggak dikit yang akhirnya nyerah, dan nggak dikit juga yang begitu dengar omongan ganti. Terus nanti ketemu temennya siapa lagi, temen yang ngomong begitu, ganti lagi. Gitu. Jadi kelompok satu itu begitu. Jadi kelebihannya mereka punya drive, mereka punya semangat, punya keberanian untuk ambil risiko, tapi sayangnya belajarnya jatuhnya luar biasa dan pegawainya sejujurnya seringkali frustasi karena aduh bos gue kok kayak nggak ngerti ya. Ketemu temennya yang ini, temen yang ngomong gitu dia ikutin. Yang B begini ngomong itu berubah lagi dan seterusnya. Nah ada yang kelompok kedua. Ini adalah orang-orang yang punya pengalaman jadi pegawai. Jadi dia ngerintis karir profesional sampai satu titik terus dia pikir kayak saya pengen usaha udah cukup belajarnya. Jadi dia bisa belajar dari atasan tentang gimana baiknya bisnis dijalankan. Udah belajar banyak hal dengan uang kantor, which itu enak karena risikonya nggak deg-degan. Beda sama belajarnya pakai uang sendiri. Jadi bisa nyobain macam-macam dan punya modal lebih banyak secara teknis tentang gimana baiknya usaha. Tapi sayangnya ya mereka biasanya takut untuk mulai usaha karena nggak makan gaji lagi. Kalau nggak jalan gimana? Belum lagi kalau pesaingnya tiba-tiba agresif, kalau marketnya berubah dan lain sebagainya. Dan mereka udah nggak di posisi nol, jadi takut untuk mencoba karena nanti kalau gagal ya balik ke nol lagi dong. Padahal saya udah enak nih gitu ya. Nah walaupun kelompok 2 punya success rate yang tinggi berdasarkan pengalaman saya, tapi jumlahnya yang di market itu nggak sebanyak kelompok 1, yaitu orang-orang yang memang tidak pernah kerja sama orang dan udah usaha aja. Dan berbekal dari pengalaman, 25 tahun jadi pegawai, 10 tahun jadi pegawai di perusahaan konsultan, 5 tahun jadi pengusaha, dan 5 tahun terakhir jadi konsultan independen untuk perusahaan-perusahaan, ada hal-hal yang selalu berulang di kelompok 1. Kita mau bahas yang kelompok 1 nih, pengusaha yang nggak pernah kerja. Yang sebenarnya bisa diminimize, yang kalau mereka punya list ini, maka risiko gagal akan turun jauh. Gitu. Apa aja? Yang pertama urutannya nih ya, saya selalu nyaranin pengusaha itu harus start dari ngerti konsumen. Ini hal yang paling fundamental. Kebanyakan pengusaha mulai dari bikin produk, terus dimarketingin sejadi-jadinya, padahal belum tentu produknya cocok sama maunya konsumen. Atau bisa aja sebenarnya cocok, tapi framing message-nya nggak ketemu, jadi nggak dilihat sebagai sesuatu yang menarik. Ada pepatah bijak kan di marketing, better ngerti kebutuhan pasar dan kerja keras untuk bikin produk yang bisa ngejawab kebutuhan itu. Jadi ngerti dulu problemnya apa, baru bikin produk. Nah, daripada kita bikin produk dulu, terus habis itu kerja kerasnya, ketimbang kerja keras bikin produk, kerja kerasnya cari orang yang mau beli, itu jauh lebih susah. Secara praktek, ini adalah tentang ngerti maunya konsumen, apa sih kebutuhan mereka yang bisa dipenuhin sama produk kita. Bukan cuma di level itu aja ya, tapi bahkan apa pain point-nya, insight-nya, sehingga tahu konsumen ada kayak apa aja sih. Biasanya ini butuh research, dan ini juga yang jadi masalah untuk pengusaha kelompok 1. Kalau nggak pernah kerja jadi pegawai, gimana mau ngerti harus research-nya gimana? Akhirnya research-nya kadang-kadang sekedar nanya, tapi penuh bias. Padahal ya kalau kita sebagai pengusaha, kita ngerunning research, wah biasnya gede sekali. Dan orang-orang kalau tahu, oh itu punyanya si dia nih, maka dia akan ngomong yang bagus-bagus saja. Dan akhirnya kita nggak ngerti-ngerti banget konsumen. Nah itu resikonya nggak ngerti konsumen, akhirnya nggak nemuin
angle komunikasi yang pas, bahkan nggak ngerti kenapa mereka beli produk kita. Kalau nggak beli pun kita nggak ngerti kenapa, sehingga kita nggak tahu apa yang dibenerin. Nah yang kedua setelah ngerti konsumen, maka harus ngerti segmentation. Ini adalah tentang ngebagi nih, konsumen yang begitu beragam dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Ini butuh skill khusus. Bahkan yang udah kerja aja, nggak selalu bisa bikin ini. Gunanya apa sih segmentation? Pertama supaya tahu siapa yang harus ditarget, gimana masuknya, karena tiap segmen ini beda. Pengusaha biasanya udah punya target segmen nih sebelum dia start ya, tapi biasanya nggak begitu tajam. Misalnya, nargetin segmen upper Jakarta. Permasalahannya, upper class-nya Jaksel itu beda sama Jakut, Jakarta Utara, Jakbar, Jaktim, Jakpus. Jadi kalau lalu bikin mall activation, misalnya kalau mall di Jakarta, bikin di Asta sama Big Avenue, sama Puri Indah Mall, sama Grand Indonesia, sama Kokas, ini beda karakternya. Itu dia. Sehingga bisa banget beda hasilnya. Yang sering kejadian, pengusaha nggak mau bikin segmentation karena butuh biaya. Padahal biaya untuk bikin segmentasi ini jauh lebih murah dibanding biaya bikin activation lalu zong gagal gitu. Jadi hati-hati banget itu. Yang ketiga adalah bangun brand. Ini jebakan paling sering. Banyak yang mengesampingkan bangun brand karena aduh saya butuh sales dulu, brand mah inilah, brand kan butuh waktu dan uang. Padahal bangun brand nggak selalu mahal, minimum formulanya dulu aja ada gitu ya. Kalau udah ada formulanya baru ngomongin yang lain. Sayangnya balik lagi, nggak banyak yang bisa bangun formula dan selalu berpikir nggak bangun brand itu penghematan gitu ya. Jadi udahlah nanti aja, hemat aja gitu ya. Padahal orang yang sama yang bilang bahwa brand itu bisa nanti, itu juga mereka juga konsumen, dan sebagai konsumen mereka willing to pay more untuk brand yang lebih dia suka. Jadi sebenarnya kita agak munafik sebagai pengusaha, kita seringkali nggak perlu brand, tapi sebagai pembeli gitu ya, orang yang sama, kita mentingin banget brand. Jadi jelas ada gunanya dan kita pun juga udah jadi korban dari brand. Dan benefit lain dari bangun brand adalah jadi punya pegangan. Kalau nextnya ada diskusi soal packaging, soal pricing, soal marketing activity, creative ideation, kita jadi punya kesamaan pandangan. Oh, cara ngejustify-nya begini karena brand formulanya kan gini. Jadi kita tahu mana yang oke dan mana yang enggak. Kalau kita nggak punya brand formula, maka susah untuk menjustify ide yang ada nih sesuatu yang oke apa enggak. Karena tadi kita nggak punya pegangan itu tadi. Dan ini penghematan waktu dan uang ketimbang bikin sesuatu ternyata nggak tepat gitu, itu harus diulang. Dan brand itu kan gini, apapun yang kita lakukan ada dampaknya ke brand perception. Jadi kalau kita sering trial and error terus, juga sama, brandnya jadi nggak karu-karuan. Kok kemarin ke sini, kok sekarang ke sini, kok nanti ke atas, nanti ke bawah, dan sebagainya. Jadi itu penting. Selanjutnya lagi set pricing. Ini sesuatu yang dilakukan semua orang, tapi nggak selalu benar. Kebanyakan orang set harga dengan ngitung cost, lalu lihat pesaing harganya berapa ya. Terus habis itu supaya kita kompetitif, kita taruh di mana. Dan itu harus nutupin cost. Sesimpel itu aja. Yang orang sering lupa adalah komponen dalam cost itu komponennya nggak lengkap. Contoh misalnya yang sering nggak dihitung adalah cost of waste atau cost of dead stock. Produk-produk kan nggak mungkin semuanya laku terjual 100%. Kalau terjual ya sudah bagus. Tapi kan kita harus antisipasi. Belum lagi cost discount. Walaupun saya selalu menganjurkan untuk nggak main discount, tapi bagus untuk tetap punya mengalokasikan cost of discount. Karena selalu ada barang yang kita butuh cari caranya gimana supaya ini keluar, dan kadang-kadang butuh budget ya, nggak selalu dalam bentuk diskon, tapi cost itu harus dialokasikan. Belum lagi cost sales sama marketing. Seringkali yang ya udah jalan aja, kita nggak ngitung cost sales atau marketing. Tahu-taunya ujung-ujungnya nggak ada, kita tetap keluarin, terus akhirnya ngegurus margin, ujung-ujungnya jualan tapi rugi, tetap merah. Dan berbagai macam cost komponen yang bisa beda-beda ya tergantung industrinya. Nah, harga ini penting banget. Kalau udah salah set harga, ini sulit gerak. Harga kemurahan lalu ternyata nggak menguntungkan, susah naikin, orang nggak mau lagi. Karena waktu kita harganya murah, sebenarnya kita lagi narikin konsumer yang sebenarnya konsumen yang berbeda. Begitu dinaikin bisa jadi mereka nggak mau ikut, harusnya kan segmen yang di atasnya yang ditargetin. Tapi karena harganya di bawah, jadi dia ngambilin orang-orang yang sebenarnya bukan target market kita. Kalau harganya kemahalan, orang juga sama, udah nggak tertarik duluan. Yang udah keburu coba, udah nggak mau dulu, nggak lah. Gitu kan, harganya kemahalan dengan value gitu, begitu harganya diturunin belum tentu mereka mau balik gitu ya. Nah, selanjutnya lagi adalah identify revenue stream dan channel. Ini juga banyak yang saya temuin pengusaha-pengusaha yang belajarnya di lapangan tidak mengidentify ini bukan sekedar dapat duitnya dari mana. Kalau itu mah kayaknya udah tahu ya, dapat duitnya dari jualan. Tapi ada dua kesempatan lain kan. Yang pertama adalah selain jual produk atau service, ada lagi nggak revenue stream lain. Misalnya ojol itu selain dapat dari transport
fee untuk transportnya, bisa juga dapat dari iklan. E-commerce selain dapat dari platform fee, bisa juga dari logistik spread. Jadi ada fee untuk perusahaan logistik yang habis itu balik ke mereka juga. Belum lagi dari kartu kredit, dari segala macamnya gitu ya. Nah, berapa banyak sales channel yang dibutuhin untuk bisa mencapai expected revenue ini juga penting gitu. Ibaratnya ini kerannya gitu ya. Jadi kalau kerannya cuma satu, ya revenue-nya sebesar-besarnya cuma segitu. Kalau mau revenue banyak, ya kerannya harus banyak. Bisa dengan buka toko cabang lebih banyak, platform lebih banyak, atau apapun. Nah, seringkali ini nggak di-identify. Jadi udah bikin produk aja, jualan, nggak di-plan untuk mencapai target segitu. Ini saya harus punya keran berapa sih, harus punya toko berapa. Dan ini harus hitung lagi back and forth, disesuaikan dengan ekspektasi revenue-nya ya, supaya align. Selanjutnya lagi adalah identify growth lever dan key metric. Jadi setelah itu penting untuk identify nih growth lever-nya apa, alias apa sih yang bisa dorong sales, bisa marketing activity, bisa program, dan lain sebagainya, yang itu jangan cuma kualitatif, oh nanti kita mau lakuin ini, tapi sebisa mungkin kita taruh numbers di sana, walaupun nggak selalu akurat, karena marketing itu kan bukan matematik ya, jadi nggak bisa selalu, oh kalau kita ngelakuin ini hasilnya gimana, tapi kita tetap harus taruh itu sebagai target gitu ya, dan dari sana kita evaluasi, oh ternyata kalau ngelakuin ini nggak mungkin bisa dapat segitu, sehingga nextnya kalau ada ide ngelakuin itu lagi, kita bisa belajar itu tadi gitu ya. Jadi harus bisa identify dari mana aja nih push-nya, tricky part-nya adalah bias gitu, yang terpengaruh sama pengalaman. Ada yang merasa bahwa certain activity ini bisa jadi growth lever, padahal enggak. Misalnya, ini enggak mengeneralisir ya, tapi ada produk-produk yang lo mau viral apa enggak ngaruh banyak ke sales. Tapi jangan posesif sama viral gitu ya. Walaupun ya susahnya di situ, kalau pengalamannya nggak ada, cenderung ikut brand sebelah gitu, tanpa tahu ini bakal pengaruh apa enggak. Brand sebelah viral, ya udah kita harus viral gitu ya. Padahal tidak selalu brand yang viral itu laku gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk identify ya, key metrics-nya apa. Apa aja sih metrik-metrik yang selalu diperhatiin untuk mastiin kita punya pertumbuhan. Kalau ini nggak ada, ya susah, ngukurnya nggak bisa. Kita nggak bisa expect revenue datang tanpa direncanain. Balik lagi ujungnya, walaupun ini podcast marketing, tapi ini justru saya ngebahas sesuatu yang bukan marketing, tapi ini kelemahannya marketingnya itu apa? P&L projection. Ini penting banget, punya P&L projection, isinya ekspektasi revenue berapa, ekspektasi cost berapa, ekspektasi profit berapa. Trikinya kalau belum ada pengalaman dan belum ada data, angkanya bisa super halu ya. Entah terlalu rendah atau yang paling sering terlalu tinggi alias terlalu optimis nih untuk revenue-nya. Tapi masih bagusnya kalau kita punya angkanya daripada nggak punya sama sekali. Dari sini minimal kalau angkanya ada, kita bisa evaluasi terus. Ternyata angka kita kemarin kegedean atau kekecilan dan sebagainya. Dan dari sini juga kita bisa set target untuk sales dan marketing. Nah, seringkali orang marketing lemahnya di sini karena nggak kuat numbers biasanya. Nah, padahal ini penting banget. Bisa set budget juga, harus siapin berapa kalau kita punya ini. Jadi nggak kaget, termasuk nggak overspend atau underspend. Akurasi dari P&L projection ini nggak sepenting logik dan asumsi-asumsinya. Jadi yang lebih penting itu logik dan asumsi-asumsinya. Kalau ngomongin akurat, udah pasti nggak akurat. Apapun P&L projectionnya. Nggak mungkin 100% akurat. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting logiknya gimana sih, kenapa kita kasih ini, asumsi-asumsinya apa, nanti sambil jalan kita sempurnain. Dan pada akhirnya semua proses ini harus diiterate. Ini juga proses yang amat sangat wajib dan penting. Semua yang di atas tadi nggak selalu akurat, maka dari itu harus selalu rajin untuk merevisit, evaluasi, diperbaiki, diiterate terus sampai ketemu angka yang terbaik sambil bisnisnya jalan. Nah, tricky partnya, semua proses ini kebagi dalam dua bagian. Bagian pertama itu teritorinya orang marketing, ngerti konsumen, segmentasi, bangun brand, itu kan marketing ya. Selanjutnya adalah udah areanya commercial finance, biasanya orang marketing nggak kuat di situ. Nah, kemampuan kedua bagian inilah, kalau ada orang yang bisa dua-duanya, ini baru bisa dibilang bahwa oh ini memang orang-orang yang bisa dibilang well-rounded gitu ya. Ngerti semua, spesialis marketing bisa, komersial juga bisa. Dan ketika itu bisa, maka kita bisa benar-benar ngomong bahwa ini baru orang yang benar-benar ngerti bisnis. Semoga membantu, dan seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Pertanyaan, saran, komentar, request apapun tulis di komentar. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri.
Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.